Otherworldly Evil Monarch, Bab 106, Judul, Beberapa Orang Bahagia dan Beberapa Orang Sedih. Iya, Li Youran menjawab. Dia dengan lembut menempatkan batu karang laut giok di depan Li Sang dan kemudian mengulurkan satu tangan untuk menekan dengan kuat di satu sisi karang. Dia menutup matanya sebelum menghembuskan nafas dalam-dalam. Aura emas meledak dari tubuhnya, bukti bahwa dia mengedarkan seni suannya dengan kekuatan penuh. Suara dering datang dari giok si Coral. Apa yang dulunya berkilau dan tembus cahaya seperti giok sekarang memancarkan cahaya yang samar dan halus. Ki biru yang hampir tak terlihat perlahan naik dari permukaannya, dan seluruh tubuh karang laut giok berubah menjadi warna biru yang aneh. Saatnya telah tiba. Kilatan keinginan melintas di mata Li Sang, tetapi keadaan pikirannya dengan cepat menjadi tenang. Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya yang kering dan kurus dan dengan lembut meletakkannya di sisi lain dari giok si Coral. Saat telapak tangannya bersentuhan dengan karang, untayan halus ki yang dibangkitkan oleh Li Youran dengan bersemangat bergegas ke lengan Li Sang dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang dan masuk ke tubuhnya. Saat ki biru memasuki tubuhnya, ekspresi bahagia yang tulus melintas di wajah yang sebelumnya tabah di Grand Preceptor Li Sang. Dia dengan jelas merasakan sensasi yang menenangkan di meridiannya karena semakin banyak ki biru yang masuk. Tubuh Li Sang menanggapi dengan menjadi semakin rileks, hampir seolah-olah jiwanya bergetar dalam kegembiraan. Dantiannya telah terluka parah bertahun-tahun yang lalu oleh salah satu pukulan eksplosif Jun Zantian dan menyebabkan dia kehilangan sensasi di wilayah itu sejak saat itu. Tapi saat ini dia bisa merasakan sedikit rasa sakit sebelum ki biru yang lembut dan lembut meredakannya. Dantian dan meridiannya yang telah rusak selama bertahun-tahun akhirnya pulih. Kedua pria itu menutup mata, tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan kegembiraan sejati termasuk di antara perubahan. Kedua pria itu tidak menyadari bahwa selama momen kegembiraan dan kebahagiaan yang intens, karang laut giok tiba-tiba berubah menjadi warna putih bersih. Ki biru awalnya menyelimuti ki spiritual putih yang hiruk-pikuk sehingga ki putih tidak dapat keluar. Tetapi setelah bisikan Li Youran dan Li Sang menyerap, kepadatan ki biru menjadi semakin jarang karena ki putih menjadi semakin terkonsentrasi. Di bawah kondisi ini, suara tamu secara bertahap mengalahkan Tuan Besar. Hanya ada satu langkah terakhir bagi Dantian untuk pulih sepenuhnya. Kelemahan puluhan tahun yang telah mengganggu Grand Preceptor Li selama separuh hidupnya ini akan segera pulih. Bagaimana bisa dia tidak emosional, tidak liar dengan kegembiraan? Bahkan jika Grand Preceptor Li terbiasa dengan angin kencang dan ombak besar, dia masih merasakan jantungnya berdebar saat ini. Li Sang merasakan kegembiraan di dalam hatinya saat dia mengucapkannya dengan gemetar. Youran, Dantian aku pasti pulih setiap saat. Li Youran dengan gembira berseru. Kakek, mulai sekarang belenggu yang ditempatkan Jun Zantian di tubuhmu bisa dihilangkan. Keluarga Li aku akan dapat bergerak tanpa hambatan. Haha. Baik kakek dan cucu secara bersamaan muncul dalam senyuman tulus yang dipenuhi dengan harapan dan impian untuk masa depan. Mendadak, di tengah kegembiraan mereka, perubahan tak terduga terjadi. Selama saat paling kritis dari pemulihan di dalam Dantian Grand Preceptor Li, spiritual Ki Jun Mo Xie yang sebelumnya tidak sesuai yang sebelumnya disuntikkan tiba-tiba melepaskan diri dari kendala ki biru seperti naga yang berjuang bebas dari belenggu. Petir mengikuti aliran ki biru dan meledak dari karang laut giok dengan kekuatan yang tak tertahankan. Gumpalan ki yang sangat panik dan keras mengalir seperti iblis yang lepas dan memasuki Li Sang yang baru-baru ini memulihkan meridian, menabrak ke samping dan bertabrakan langsung, sebelum meremas seperti pisau panas menembus mentega ke dalam dantiannya yang diambang pemulihan total. Karena lengah, Li Sang hanya berhasil merasakan gemuruh ledakan di dantiannya saat kulitnya langsung menjadi pucat pasi. Dantian yang hampir pulih tiba-tiba roboh dan pecah seperti porselen yang hancur. Retakan itu bersilangan seperti akar pohon dan menyebar ke segala arah di sepanjang meridiannya. Li Sang dengan keras menyemprotkan seteguk darah. Kehilangan kesadaran beberapa waktu sebelumnya, tubuhnya yang lemas jatuh ke belakang. Kakek, Li Youran berteriak, bingung dan putus asa. Pada saat yang sama ketika Li Sang runtuh, karang laut giok meledak berkeping-keping tanpa peringatan di bawah reaksi intens antara dua jenis ki spiritual.
Liouran sangat khawatir dan telah meregangkan dirinya di atas Gyeoksi Coral untuk memeriksa kakeknya. Fragmen itu langsung meledak di seluruh wajahnya. Jeritan yang membekukan darah, kepala berdarah, dan wajah berdarah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa? Kenapa ini terjadi? Bisakah seseorang memberitahu apa ini? Liouran tidak bisa menjaga ketenangannya saat dia melolong ke langit. Pada saat ini, Liouran yang biasanya damai dan selalu mantap memiliki wajah yang dipenuhi ketakutan, ketidakberdayaan, kecemasan, kemarahan, dan darah tampak seperti iblis. Karang Laut Gyeoksil Coral jelas bekerja dengan baik, jadi mengapa itu meledak? Guru telah berjanji. Dia telah berjanji. Liouran merobek rambutnya, benar-benar mengabaikan luka menyedihkan di wajahnya seolah-olah dia telah berubah menjadi gila. Sejujurnya, bahkan Jun Mosie sendiri tidak tahu kalau kecelakaan seperti itu akan terjadi. Dia tidak menyangka bahwa aliran Qi yang dia tuangkan dengan iseng akan mencapai hasil yang sangat bagus. Niat awalnya hanya untuk membuat Gyeoksi Coral tidak dapat digunakan karena dia tidak tahan dengan wajah Li Zhen dan tidak lebih. Jun Mosie tentu tidak mengantisipasi bahwa campuran energi spiritualnya dan energi murni kata ini akan memicu reaksi ledakan yang hebat yang tidak kalah dengan It. Ledakan ini benar-benar memutuskan harapan Grand Preceptor Li untuk memulihkan Suan Qi-nya. Bahkan jika dewa turun ke dunia ini, dia mungkin tidak dapat memulihkan Dantian Li Sang. Tidak hanya itu, kerusakan pada tubuh Li Sang yang sudah lemah seperti menambahkan hujan es ke salju sehingga dia hampir diambang kematian. It adalah singkatan dari alat peledak improvisasi. Jun Mosie telah menjadi teroris. Ini seperti menanam bunga dengan santai tetapi secara tidak sengaja menumbuhkan pohon willow. Dia benar-benar melakukan sedikit usaha dan menuai keuntungan besar. Selain itu, wajah Liouran yang dulu tampan dan percaya diri sekarang ditutupi dengan tidak banyak batuk, hanya 7 atau 8 bekas luka. Tapi 7 atau 8 bekas luka ini benar-benar merusak wajahnya. Jika Liouran tidak langsung bereaksi dengan menutup matanya, mungkin dia sudah menjadi buta. Namun meski begitu, Liouran harus mengenakan kerudung selama sisa hidupnya. Ledakan ini benar-benar kecelakaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa orang bahagia, dan beberapa orang sedih. Dibandingkan dengan kesenangan dan kegembiraan keluarga Jun, awan kecemasan dan kesengsaraan menyelimuti keluarga Li, dan keluarga Dugu sebenarnya akan meledak seperti gunung berapi. Sejak Putri Lingming berkunjung, keluarga Dugu seperti tong besar berisi bubuk mesiu yang baru saja meledak. Dugu Xiaoyi secara diam-diam dibawa pergi atas pengaturan neneknya. Dugu Zongheng menunjuk wajah Dugu Wudi saat dia melepaskan semburan kata-kata kotor selama 2 jam penuh, secara sporadis melepaskan tendangan dan pukulan yang sangat marah. Jenderal Besar Dugu Wudi meringis kesakitan tetapi tidak berani melawan karena dia terus menyetujuinya dengan patuh. Kemarahan di dalam hatinya tidak kurang dari ayahnya. Kamu babi, kamu adalah bajingan yang tidak berguna. Lihatlah putrimu. Apakah ini caramu menjaga putrimu? Sangat bagus untuk sia-sia. Kamu benar-benar babi. Kakek Dugu sangat marah. Aku sedang melihat babi. Tapi kamu masih lebih baik dilihat daripada Jun Mosie. Brengsek, bagaimana mungkin Jun Mosie itu? Bagaimana bisa matamu begitu buta? Wajah Dugu Wudi dipenuhi ludah, tapi dia tidak berani menyekanya jika dilepas. Dia tergagap dengan susah payah. Aku juga tidak tahu tentang ini. Jika aku tahu sebelumnya. Komentar ini memicu putaran angin menderu dan hujan lebat lainnya. Puih, kamu tidak tahu? Kamu bahkan tidak tahu sebanyak ini, dan kamu menyebut dirimu seorang ayah. Kakek Dugu hampir menjadi gila karena marah. Jun Mosie itu adalah debauci ibu kota yang terkenal. Orang-orang terhormat tinggal 3 hari berbaris darinya, dan bahkan orang-orang terkenal menjauhi dia. Seorang putri dari keluarga terhormat ingin menikah dengannya, dan dia adalah Xiaoyi dari keluarga kita. Apakah bagian dalam kepalamu diisi dengan ampas tahu atau berisi air? Atau apakah kamu hanya ingin ditendang? Sialan kau bodoh dan tak tertahankan. Idiot, bagaimana aku, ayahmu yang brilian, membesarkanmu menjadi babi manja dan busuk?
Dugu Wudi dengan patuh menahan hujan deras yang deras dan bahkan tidak bisa membuka matanya. Ayah, tolong tenang. Kecerobohan Xiao Yi baru saja dimulai. Kita dapat berasumsi bahwa hubungan antara keduanya tidak berkembang pesat. Masih ada waktu. Kata-katanya benar-benar menusuk sarang lebah itu. Dugu Zongheng berdiri dengan amukan yang hebat dan melepaskan tendangan terbang yang meluncurkan tubuh tinggi dan kokoh Dugu Wudi ke udara. Dia menginjak kakinya dan mengeluarkan hujan kutukan. Kamu, aku tidak percaya kata-kata yang keluar dari mulutmu. Apa yang kamu maksudkan bahwa mereka belum membuat banyak kemajuan? Apakah kamu ingin mereka membuat kemajuan? Belum terlambat. Apakah putri kamu harus hamil agar terlambat? Kau tidak berpikir Jun Mosie bajingan itu bisa mewujudkannya? Semakin banyak dia berbicara, semakin marah dia. Dugu Zongheng meraih putranya dan memukulinya. Ibunya biasanya sudah lama ikut campur, tapi dia benar-benar berdiri di samping dan tidak membuat indikasi apapun untuk turun tangan. Sebaliknya, dia mengipasi api dan berkata, "Kamu pantas mendapatkan ini. Bagaimana wanita tua ini melahirkan anak yang bodoh?" Dugu Zongheng akhirnya melampiaskan sebagian amarahnya setelah mengalahkan sinar matahari yang hidup dari putranya. Dia berkata dengan ekspresi gelap di wajahnya, "Kita harus mengakhiri ini. Gunakan waktu ini saat Xiao Yi menemani sang putri di istana dan tangani urusan ini dengan cara yang memuaskan. Jika aku mendengar hal seperti ini terjadi lagi, aku akan menendangmu keluar. Kenapa kamu belum pergi? Apakah kamu ingin lelaki tua ini pergi sendiri?" Jenderal besar Dugu Wudi yang berhidung berdarah dan bengkak dengan tergesa-gesa bangkit dari tanah, berbalik dan lari. Begitu Dugu Wudi kembali ke halaman rumahnya, kepanikan dan kekacauan pun segera berubah. Dia pertama kali melampiaskan frustrasinya dengan meneriaki istri dan selirnya sebelum memberikan perintah. Dugu Ying, Dugu Xiong, Dugu Hao, Dugu Jie, Dugu Chong, Dugu Sang, dan Dugu Qian harus segera kembali dari kamp tentara di luar kota. Tidak boleh ada penundaan. Jika mereka bahkan terlambat setengah langkah, maka mereka akan dihukum oleh darurat militer, tidak. Hukum keluarga. Jenderal Agung Dugu ingin memenggal kepala Jun Mosie. Bocah kecil yang keji itu berani merayu putriku dan menyebabkan aku, ayahmu, menderita ledakan dan pelecehan ayahku. Apakah kamu bosan dengan hidupmu? Menurutmu aku, ayahmu, tidak akan berani melawanmu karena kakekmu? Aku tidak akan puas sampai aku mengulitimu hidup-hidup hanya dengan pemukulan yang aku derita hari ini, belum lagi menggoda bayiku Xiao Yi. Ketujuh orang yang diidentifikasi oleh Dugu Wudi itu semuanya adalah generasi muda dari keluarga Dugu. Dugu Zongheng telah memilih nama mereka sedemikian rupa sehingga nama yang diberikan ketujuh pria itu digabungkan menjadi pahlawan dan legenda dengan berani bergegas maju. Nama yang sangat mengesankan.